مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوابه على هذه النية وعلى كل نية صالحة خصوصا كما نوي الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wa ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur biqauli alhamdulillah, kita semua senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan teragung. Kita semua diberikan kesehatan zahir wa batinan, terlebih al-iman wal Islam. Allah taala memberikan keringanan langkah kita untuk menuju di tempat yang mulia, di tempat kita semua bermunajah kepada Allah taala, menjalani ketaatan kepada Allah taala, beribadah kepada Allah taala, beriktikaf di masjid. Mudah-mudahan segala amaliyah kebaikan kita malam ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat kita semua bisa menuai daripada kemanfaatan yang kita alami di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan barakah majlis ta'lim setiap kajian malam Rebu atau kajian yang lain di masjid ini, insyaallah kita semua mendapatkan ilmu yang manfaah, di mana dengan ilmu tersebut kita tambah mawas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut Allah taala mencurahkan kebahagiaan, kegembiraan di dalam kita menuju dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersama para guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, yang mana pada kesempatan kali ini pada bab memperbaiki hati, beliau mengatakan, wa qala radhiyallahu anhu wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratika
hatta tasira khairan min alaniyatika salihah. Wa alaika, dan hendaklah dirimu wahai saudaraku ya akhi, bi islahi sariratika, untuk senantiasa selalu berusaha memperbaiki hatimu, hatta tasira, sehingga hati tersebut khairan, lebih bagus, min alaniyatika, daripada bentuk zahirmu. Pakaianmu boleh bagus, ibadahmu terlihat boleh top, sholatmu boleh memakai atribut yang luar biasa, memakai minyak wangi, lesanmu berbicara yang baik, kita perbaiki daripada zahir kita. Tapi yang lebih dari itu, agama mengatakan islah sariratik, hati lebih didahulukan. Atine apik, zahire juga baik. Wadzalika, napa alasane? Wadzalika li anna sarirata maudhi'u nadharil haqqi, karena hati adalah tempat nazarnya Allah. Allah melihat memandang daripada hati seseorang. Allah memandang daripada situasi hati, ahwal qalbiyah seseorang. Hati ini resik ta orang. Sebersih apapun badan kita disabuni leganding hati. Makanya kata para ulama, wudu itu ada dua, wudu batin sama wudu zahir. Menghilangkan hadas kecil memang dengan wudu. Sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun belakang kita berwudu, seperti itu. Setiap hari minimal 5 kali kita berwudu. Bahkan tidak cuma hanya kita berwudu, sampai mandi yang sunnah, sampai mandi yang wajib sekalipun, bersih daripada badan kita. Tapi berdampak atau tidak pembersihan daripada wudu, menghilangkan hadas kecil tersebut, mampu tidak untuk membersihkan wudu di dalam hati kita. Jadi wudu zahir, wudu batin. Salah satu syarat rukun salat, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kita taat menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Tidak hanya kita mensucikan daripada zahiriyah kita, tapi juga dituntut kita mensucikan daripada qalbu kita. Karena Allah Ta'ala melihat daripada kalbu seseorang. Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala lianna sarirah maudhi'u nadharil haqqi, karena hati adalah tempat daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hiasi. Mau hendak kita sholat, ada enggak hati kita dengki, ada enggak hati kita dendam, hasud, dia dilangin dhisik. Bukan berarti ngonek bar sholat aku dendam maneh, bukan berarti seperti itu. Maka para ulama mengatakan sholatlah kalian sebelum melakukan sholat. Maksudnya ngoten niku. Sholat secara batin, dersi ini. Biar pancaran orang yang berwudu, pancaran orang yang sholat setelah melaksanakan sholat terpancar. Pandangan matanya mencerminkan mata yang sudah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahnya mencerminkan bahwasanya wajah tersebut sudah dibasuh wudu zahir maupun wudu batin. Otomatis di dalam dia memandang, tidak hanya sekedar memandang, tapi memandang yang ada situasi hati didasari kasih sayang kepada sesama. Niki buai teng mriku buai. Tangan kita minimal kita basuh 5 kali dalam satu hari semalam ketika hendak melakukan ibadah sholat yang wajib. Mampu tidak wudu berdampak di dalam kedua tangannya.
Selanjutnya mampu tidak wudhu tersebut berdampak di dalam kedua kakinya. Apalagi setelah kita ngecas ya, langsung nopo saiki basa kerene langsung berhadapan ke pusat langsung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dampaknya apa? Maka islahus sarair, memperbaiki hati lebih dominan, lebih diprioritaskan. Wal ananiyata matmahu nadhril khalqi. Kalau wujud zahir itu pandangan manusia. Gak pantas sah mosok masuk masjid memakai celana di atas lutut. Nah, kayak seperti itu ya. Pandangan zahir manusia. Wa ma dzakalallahu ta'ala as-sirra wal 'alan fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikris sir. Apa buktinya? Kalau batin, memperbaiki batin ini lebih didahulukan. Memperhias batin, mempercantik batin, make up batin ini lebih didahulukan daripada make up apa? Zahir. Karena tidaklah Allah Ta'ala menyebutkan yaitu as-sir wal alaniyah, batin mazahir. Dikala Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, pasti Allah Ta'ala mendahulukan yang batin dulu, yang diakhiri dengan zahir kemudian. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam doa beliau memberikan contoh, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku ini lebih baik daripada lahirku. Sari roti niku batin, alaniyati itu apa? Zahir. Bukannya dibalik, Allahumma ja'al alaniyati khairan min sari roti, tidak. Tapi Kanjeng Rasul Muhammad SAW memberikan gambaran doa yang luar biasa. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku ini lebih baik, lebih top, lebih indah daripada lahirku. Waja'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikanlah bentuk zahirku ini selalu taat kepadamu, beramal soleh. Mata yang taat kepadamu, kedua tangan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua kaki kita, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki semua kita dermakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cantik zahir batin. Wa mata salahatis sarirah salahatil alaniyah. Rumuse Imam Haddad mengatakan, jika batin seseorang itu baik, cek piye lah, pasti zahirnya pasti bagus. Batinnya cantik, batinnya baik, batinnya lembut, pasti keluar kata-kata yang lembut. Fa inna zahirata abadan yakunu tabi'an lil batin. Karena selama-lamanya sing jengene zahir iku anut batin. Atine cinta dengan seseorang, cinta yang mendorong orang malam-malam karena istrinya sakit keras atau moro sepuhe gerah harus mencari obat. Ngene mboten, mencari obat kesana kemari dak ono, sing ono di luar kota atau di tempat yang jauh kilometere, sehingga mau nggak mau karena rasa cintane gak urusan udan deres tetap dilakoni karena cinta hati yang cinta. Nggak ngurus karena baru kenal calon istri misalnya, Mas aku carikan ura enggak usum duren, padahal pokoknya besok aku pengen duren. Oh, cari ning ndi? Ning Magelang digoleki, Kulon Progo digoleki. Karena apa? Cintanya.
Hati kalau udah cinta, hati kalau udah bersih, pasti actionnya pun menunjukkan daripada hati tersebut. Jadi tolok ukurnya di hati. Wa fa inna zahir abadan yakunu tabi'an lil batin. Solahan wa fasadan. Mbah iku batine apik, maka zahiriannya ikut baik. Tapi kalau batine itu kotor, maka nggak bisa dihapusi orang itu. Iki pura-pura, iki gimana? Tahu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad mudghah. Sungguh dalam jasad manusia mudghatan. Napa mudghah? Gumpalan darah. Idza salahat salaha biha sairul jasad. Ketika gumpalan darah tersebut itu bagus, lembut, ora gampang emosi. Saya kan sidik-sidik emosi, ora gampang ngamuan. Hati nek bagus daripada hatinya, gumpalan tersebut ya salaha biha sairul jasad, dijamin oleh Rasulullah mulai ujung rambut sampai ujung kaki akan bagus semuanya. Peranginya bagus, pandangannya bagus, duduknya bagus, bicaranya bagus. Apa yang dia jari jemarinya untuk ngetik ning HP nggak akan memberitakan hal-hal yang buruk, berdampak yang tidak baik pada netizen. Gitu Bapak. Sekarang banyak fitnah di mana-mana, menyebar hoax, berita-berita bohong, macam-macam. Karena hatinya. Wa idza fasadat fasada sairul jasadi ala wahyal qalb. Tapi ketika gumpalan tersebut itu kotor, penuh noda, ya maka semuanya akan menjadi kotor. Kata-katanya kotor. Telinganya kotor, jari-jarinya kotor, pikirannya kotor. Apa gerangan gumpalan tersebut? Ala wahyal qalbu. Ayo perhatikan, awas, itulah yang namanya hati. Mudah-mudahan hati kita selalu senantiasa diberi curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memberkahi hati kita kumpul-kumpul majlis taklim seperti ini? Tata cara kita untuk ngeces hati, berzikir, membaca Al-Quran, membaca kalimah thayyibah, membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu akan bisa menjernihkan hati kita. Al-Quran diturunkan kepada orang manusia yang paling mulia, yang hatinya paling bersih, paling suci, tidak ada noda, sekecil sabiji atom nggak ada. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita membaca Al-Quran, maka curahan kebersihan hati sebagaimana yang dicurahkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW pun tercurah kepada si pembaca. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah Ta'ala akan menenangkan jiwa. Rona-rona atau kotoran-kotoran dalam hati akan terkikis. Kadang-kadang nek kadung gonduk, kadung mangkel karo wong, marah betul karena memang dia menzalimi kita. Ini kan sulit ya. Pantasnya memang kita harus membalas. Tapi kalau enggak membalas itu lebih baik. Ini kita tingkatan wali, tingkat orang soleh. Kamu dipukul, apa enggak boleh membalas agama? Boleh, enggak apa-apa, atas enggak melebihi batasan pukulan tersebut. Tapi kalau enggak memukul lebih baik. Ini kalau enggak didasari hati yang baik, mboten sakit, enggak bisa. Nonton niku. Boleh agama kamu dipukul, boleh enggak memukul membalas? Boleh. Tapi pukulan yang sejajar. Tapi kalau lebih, 1 kali dipukul tambahi 10 kali ya enggak boleh. Tapi agama mengatakan lebih baik tidak membalas.
Yang mendasari tidak membalas itu karena hatinya baik. Maka dari itu kita harus kumpul-kumpul. Kita harus sering hadir di majelis atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Di majelis zikir ini ketenangan, nuzulus sakinah. Suatu ketika ada sahabat Kanjeng Nabi bersabda, wahai para sahabat, iza marartum biriyadil jannah farta'u. Wahai para sahabat, jikalau engkau baru jalan-jalan menemukan taman surga, farta'u, masuklah. Sahabat bingung, ini kita di dunia ya Rasulullah. Lantas bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala hilaqudz dzikr. Hilaqudz dzikr, perkumpulan-perkumpulan zikir kepada Allah, itulah taman surganya Allah. Yang namanya taman surga, tidak ada orang yang masuk surga kecuali hatinya bersih. Jadi kalau kita pengen ngeces hati, harus masuk ke taman surganya Allah Ta'ala. Apa itu? Majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat kepada Rasulullah, majelis kalimah thayyibah, mengagungkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala, sholat tahajud, membaca Al-Quran, sholat berjamaah. Ini adalah hal-hal yang menenangkan jiwa, yang kata Rasulullah SAW adalah termasuk bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini taman surga. Moga-moga ini juga taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai enak, buat ngantuk enak, gimana mboten? Buat layah-layah enak, taman surga. Alhamdulillah. Wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan 'amirah wa kana qad kharaba ala niyyatuhu bitarki ta'at al-zahirah fahuwa mudda'in kadzab. Tapi hati-hati niki Imam Haddad dawakan, ketahuilah anna man idda'a, seseorang yang mengaku anna lahu sariratan amirah, hatiku sudah bersih, mengakui dirinya. Pokoknya aku ketahuilah wahai saudaraku, hatiku bersih misalnya. Tetapi wa kana qad kharaba ala niyatuhu bitarki ta'at, tapi kebersihan hatinya tidak dibuktikan, tidak terlihat bahwasanya orang yang mengakui daripada hatinya sudah bersih tidak menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, gak tahu kok ngaku-ngaku resik lho. Aku sholat dia, aku gak roh dia sholat. Jamaah kok jamaah, sholat aku gak tahu roh. Kerja bakti karo tonggo, ada kelebihan rezeki, memberikan sentuhan kepada orang yang kurang dalam sisi finansialnya, orang yang membutuhkan. Gak pernah saya melihat, malah peliti karuan. Gak pernah sama sekali. Kok ngaku-ngaku apa? Bersih. Model orang seperti ini dikatakan oleh Imam Haddad, fahuwa mudda'in kadzab. Bohong orang seperti tersebut. Orang yang ngaku bersih tapi kebersihan hatinya tidak mencerminkan anggota badannya untuk taat kepada Allah Ta'ala, hakikatnya durung resik. Niki nggih kanggo napa? Untuk introspeksi diri kita sendiri. Sik po urung ya hatiku ya. Tanganku takjak sedekah kok sulit. Mata saya, aku sudah pernah belajar Al-Quran titik-titik, walaupun gradul, walaupun lagi juz amma, walaupun baca waqiah, tapi kok malam ini kok koyo males. Iki ada apa hati saya? Kok nggak mau tak buat taat ya mata saya? Malah nek nonton TV, masya Allah, nonton sinetron, nonton YouTube berjam-jam gak kroso. Ya Allah, meh subuh misalnya. Pecinta-pecinta sinetron ini, masya Allah. Iki ada apa dengan mata kita? Ada apa dengan kedua tangan kita? Ada apa dengan gak ngurus
Tidak usah terkecoh dengan tangan kita, mata kita, tapi hati kita coba dibersih. Ada apa? Ada enggak kecenderungan memprioritaskan kepentingan agama daripada kepentingan dunia? Lebih demen mikir no nasib besok, bagaimana ketika kelak ruh kita dicabut, apa akhir hayat kita? Happy ending, husnul khotimah kah atau su'ul khotimah? Tidak memikirkan itu. Sebagaimana awal-awal dulu diterangkan oleh Imam Haddad, salah satu upaya untuk mawas diri, untuk memperbaiki daripada hati kita, selalu kita memegang prinsip apa tugas kita ketika di dunia. Kita ciptaan Allah Ta'ala, Allah zat yang begitu agungnya, gak jaluk apa-apa awak dewi, mulai cenger precet lahir sampai sekarang, sampai detik ini kita menghirup oksigen gratis dari Allah Ta'ala. Tangan kita bisa njukuk macam-macam, lesan kita, lidah kita bisa merasakan berbagai rasa. Masya Allah. Sholat 5 waktu tok gunakan untuk petunjuk dari Allah Ta'ala. Sulit ya karuan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentok-mentok kok awak dhewe paling mentok kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita selesai makan siang-siang soto seger langsung es teh terus glegeken gleger alhamdulillah. Nah orang ngono lho alhamdulillah. Saking apese menungso. Di mana letak kebaikan hati kita, letak syukur kita kepada Allah Ta'ala. Tapi je untung tiga iglegean alhamdulillah daripada belas sama sekali. Alhamdulillah. Muga-muga ahli glegean kabeh. Alhamdulillah. Nek ra ngono tiga iglegean. Hati yang bersih akan mencerminkan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Di waktu susah maupun waktu gembira. Kebiasaan. Kalau kebiasaannya lisannya itu membaca istighfar, membaca apa kalimah-kalimah syukur alhamdulillah, keadaan gembira, keadaan susah, terpeleset sing diwaca yo astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi. Hatinya bersih. Tapi hatinya kalau kotor, kekaraten, kepleset, sing muni lesan niku ya kebun binatang metu kabeh. Naudzubillah min. Niki tolokuna di hati. Makanya sangat penting kita hadir majelis-majelis ngeten niki, majelis taklim, majelis mujahadah, berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, membaca salawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak bisa, pengakuannya itu belum bisa diterima. Pengakuan orang yang mengaku bersih hatinya tapi di sisi lain meninggalkan ketaatan dari zohiriyahnya. Lesannya sering menadu domba, lesannya sering membuat sakit hati orang. Berarti tondone ati awake dhewe tasih kotor. Wa man istahada fi islahi alaniyatihi bi tahsini zayyihi wa hayatihi wa taqwimi lisanihi wa wazni harakatihi fi wuqu'ihi wa qiyamihi wa masyihi wa tarki batinihi mashhunan bi khabaisil akhlaqi wa radhailit tibai fahuwa min ahlit tasannu. Nah ini juga bahaya. Sebaliknya orang yang tidak memperbaiki hatinya lebih memprioritaskan daripada anggota lahiriahnya. Hiasan merangkai kata dalam berpidato misalkan, menyampaikan aspirasinya. Iki wis mulai iki 5 tahunan iki napa mboten? Hati-hati. Jalannya, tata cara jalan, tata cara berpakaian. Nek dongo kalau dilihat orang nangis luar biasa, tapi nek dhewean ra iso. Tengah malam nggak bisa menangis, tapi di saat di banyak orang, di depan orang, apalagi dengan dandannya dengan dandanan orang-orang soleh,
nggowo sing model-model ngene. Menyake ngasek nek iso astone begitu salamane dintongno, monggo. Nangis luar biasa, ya Allah dosa kami alang besar ya Allah, hanya ampunanmu ya Allah sampai deleweran. Tapi di saat sendiri nggak bisa menangis. Iki jenenge wong gawe-gawe, ahli tasannu, orang pura-pura seperti ini. Warya'il mu'ridin 'anil maula, termasuk orang yang riya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iyyaka ya akhi an tastura syai'an law dhahara lin nasi kunta tastahyi min dhuhurihi haya'an yansha'u min khafil istighbah. Maka dari itu fa iyyaka, waspadalah wahai saudaraku, an tastura syai'an, untuk menutupi sesuatu. Lau dhahara linnas kunta tastahyi, ketika yang engkau sembunyikan tersebut seandainya engkau buka di muka umum iku menjadikan malu, kunta tastahyi min dzurihi hayaan yansha'u min khaufil istighbah. Ngono iku lho sing jenenge wong sing pura-pura. Maka agama niki ngajari nek iso napa anane. Tingkatane wong biasa kula jenengan ngeten nggih, ngibadahe nggih biasa-biasa mawon. Artinya biasa nggih, salat jamaah niku biasa nggih, umum. Bengi muga-muga iso tahajud ya kala-kala gak tahajud kala-kala. Mergo kecapean siang tadi. Ora kok jarak kelas awake dhewe nanti malam saya kepengin salat tahajud 1000 rakaat, ora kuat. Yang penting ada poin-poin ibadah-ibadah, sedekah. Oke, aku wis belajar sedekah. Ana kas masjid, kota amal, bismillah. Apa sing warna apa, sesekali wayah gajian, sing biru apa sing abang, sesekali. Latihan. Iku penting dilatih. Kadang-kadang wong sing nyah-nyoh, wong fakir kadang-kadang luwih hebat daripada wong sugih kok. Coba orang fakir gajinya 10.000. 10.000. Orang delalah 2.000-an. Dadi ono pinten? 5. Ketika masuk masjid ikhlas deh. Legowo 2.000 dilebokno kotak amal. Nek kula jenengan kita anggap wong sugih. 1 juta wes 1 juta. 1 juta 10%-nya piro 10%? 100. Mlebune kira-kira 2.000 apa piro iki? Yang mendasari adalah apa? Kedermawanan hati, kebiasaan. Iku lagi sing sifate 100 apa 1 juta, sing 10 juta kira-kira ndak iso metu duit 10%. Nek sing wong fakir kadang-kadang nyoh. Wong nyen duweni iku tok ya. Tapi bisa jadi nek sugih ya ngono juga. Tapi muga-muga ora. Dan iki berarti presentasi nang ngoten niku. Maka hati-hati. Fa iyyaka ya akhi an tastura syai'an law dhahara linnas kunta tastahyi min dhuhurihi hayaan yansha'u min khaufihil istighbah. Lajeng qala ba'dul arifin la yakunu sufi sufiyan hatta yakuna bihaisu law tifa bi jami'i ma fi batinihi ala tabaqin fis suqi ma istahya min zuhuri syai'in minhu. Seorang arif billah, orang yang benar-benar tahu tentang hak Allah Ta'ala, namanya arif billah, waliullah, orang saleh. Itu artinya orang yang tahu haknya sebagai seorang hamba, yang ditunaikan kewajibannya kepada Allah, yang tahu hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ini jenenge orang saleh, orang arifin billah. Orang-orang alif, orang-orang sufi. Apa beliau mengatakan?
Seseorang belum disebut orang soleh, sufi. Sufi artinya orang yang selalu membenahi diri, jernih hatinya, pikirannya jernih. Orang tidak bisa ke level disebut orang sufi sampai ia tidak lagi merasa malu seandainya batinnya diletakkan di atas talam nampan lalu dipertontonkan di tengah-tengah halayak ramai di pasar. Orang malu, iki temenan, apik temenan. Janjane upama kok mereka ngerti hatiku, ya Allah paling ora gelem kumpul aku. Ngeten iki lho. Tapi orang waliullah berani edeng-edengan. Lho upama atiku iso dijukuk, didokok nampan, tak pertontonkan dalam pasar, no problem hati saya. Nek ijeh gak wani, berarti ayo bareng-bareng memperbaiki diri. Ngeten niku maksudnya. Terus bagaimana ya orang-orang soleh, para ulama, para aulia, terlebih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh orang yang nuntun. Cek piye-pilah butuh wong sing nuntun, butuh seorang mursyid. Wong yang menunjukkan jalan kita, enggak bisa kita. Sekolah saja, sekolah. SD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 lah. Didampingi guru, didampingi dosen, nggak menjamin nilainya bagus. Nggak apa dah? Gimana Bapak? Nggak menjamin. Setelah dia keluar dari S1-nya atau S2, masih ada sisa umur untuk dia lalui. Apakah itu 60, 70 tahun atau 80 tahun? Masih banyak sisa umur. Nggak ada yang nuntun hidupnya. Iki sing sekolah, sing sekolah formal. Itu pun waktunya hanya pagi sore, setelah itu juga nggak didampingi lagi, nggak menjamin nilainya bagus. Apalagi ini sekolah di madrasahnya Allah. Mau nggak mau kita ini di dunia, sing nyiptakno Allah Taala, tempat kembali adalah ke Allah Taala. Kita harus melalui jalur-jalur Allah Taala. Yang tahu tentang Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun jauh, yang tahu tentang Nabi Muhammad adalah para sahabatnya. Kita pun jauh dari sahabat, yang tahu para sahabat adalah para tabi'in. Tabi'in juga jauh. Oh berarti sekarang kita harus sering kumpul dekat dengan para ulama-ulama sebagai pewaris estafet tangga untuk menuju Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nilainya gak pate apik, tapi jeh resmi dadi murite kan yo alma mater. Podo-podo lulusan UIN, UGM, lulusan di UGM. Nilaimu wah, apa ora diketokno kok tetep wah, aku gak sekolah ya ra guru. Wah, iki bahaya iki. Gak bahaya ta ngono akhire. Ketika dirinya nanti akan menuntun orang terpercaya untuk memegang sesuatu, pekerjaan atau apa, ya akan mengkhawatirkan. Tapi kalau orang punya guru dalam dia hidup, apalagi dalam urusan agama, menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah upama kejeglongo gak pate adoh-adoh, upama lagi salah kaduan, upama balik nehku dalane jeh eling. Ngoten niku pentingnya seorang guru. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala semangat di dalam kita selalu mentaati dalam thalabul ilmi, dalam hadir di majelis-majelis seperti ini. Inilah yang menjadikan sababiyah kita untuk hati kita bersih, untuk hati kita bisa diisi oleh Allah Ta'ala rasa syukur, rasa sabar, yang menjadikan apa yang kita katakan, apa yang kita pandang menjadikan sehat, menjadikan baik, berdampak di lingkungan pun baik, mempunyai aura yang positif kebaikan kepada sesama, yang menjadikan selamat di dalam dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal
alamin. Allahumma ja'al sariratina, Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina ya Allah. Allahumma ja'al sariratana ya Allah khairan min alaniyatina. Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatina salihah waj'al alaniyatana salihah waj'al alaniyatana salihah bijahi khairil bariyah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan yang karim. Mari kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf, mohon ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.